Pastikan barang-barang menempel bersih. Pastikan. Abis coba produk-produk panjangan. Hai, welcome back to Female Daily Networks YouTube channel. Sama aku Andin. Balik lagi di Skincare 101. Kali ini aku mau bahas salah satu permasalahan kulit yang lumayan rame nih dibahas di social media, yaitu beruntusan di dagu. Jadi kalau penasaran pembahasannya bakal kayak apa, keep on watching. Oke, jadi aku nih lagi sering lihat kayak di Twitter, di TikTok, itu tuh banyak yang bahas tentang dagunya kenapa sih beruntusan atau geradakan. Nah, terus kayak di komen-komen juga banyak yang suka nanya tentang beruntusan. Kalau sebelum pandemi, emang banyak sih yang suka beruntusan tuh di dahi terutama ya. Cuma setelah kita pandemi, pakai masker terus, nah itu jadi pindah nih beruntusannya dari yang di dahi jadi di dagu. Oke, aku akan bahas penyebabnya, terus apa yang terjadi sama kulit kita ketika dagu itu beruntusan, terus terakhir juga cara mencegah dan mengatasinya. Oke, penyebab yang pertama itu adalah pori-pori tersumbat. Jadi ini pencetusnya adalah ketika kita memproduksi keringat, terus minyak, kecampur sama debu, dan itu bikin plugs gitu ya di pori-pori kita. Nah, terlebih lagi pas kita pakai masker, karena kan sirkulasi udara itu jadi berkurang ya, terhambat gitu sama masker. Apalagi yang suka pakai maskernya tebal. Nah, apalagi sih yang bikin beruntusan ini muncul, terutama ketika pakai masker, itu salah satunya adalah ketika kamu pakai skincare atau pelembab biasanya yang lumayan rich, terus belum benar-benar nyerap, kamu udah pakai masker. Nah, itu jadi kondisinya makin pengap tuh kan di area dagu terutama. Nah, terus lagi kalau pakai masker itu juga ada gesekan yang bikin kulit kita itu jadi iritasi. Jadi dari gesekan itu terus dicampur lagi sama sirkulasi yang kurang dan ditambah produksi keringat sama minyak dicampur debu, itu pori-pori kita jadi tersumbat. Jadi nggak cuma karena kulit berminyak aja, tapi kulit dehidrasi itu juga bisa menyebabkan area di dagu jadi beruntusan. Nah, kenapa? Karena ketika kulit kita dehidrasi, itu skin barrier kita jadi lemah. Jadi ketika ada agresor, itu kulit kita jadi lebih cepat muncul reaksinya. Nah, salah satu reaksinya tadi adalah beruntusan. Nah, kalau tadi tuh ada pengaruh dari luar gitu ya, kayak dari skincare yang kita pakai, terus dari masker. Yang ketiga ini ada hubungannya dengan kesehatan yang di dalam gitu, yaitu pencernaan kita. Jadi beberapa makanan yang kita makan itu bisa nge-trigger inflamasi di kulit gitu. Jadi gimana cara taunya kita mengkonsumsi sesuatu berlebihan itu ditunjukin di kulit. Nah, salah satunya adalah gula. Ketika kita konsumsi gula berlebih, itu kolagen di kulit jadi bisa pecah, jadinya kulit kita inflamasi, balik lagi ke tadi skin barrier kita jadi melemah, makanya muncullah itu beruntusan. Biasanya kalau kondisinya ini karena konsumsi gula berlebih, selain beruntusan itu juga muncul agak kemerahan gitu beruntusannya. Dan kalau dipegang ada rasa-rasa kayak nyeri sedikit atau agak perih. Nah, terus yang keempat, ini salah satu hal yang mungkin kita sering nggak sadar ya, tapi penyebab dari beruntusan di dagu itu bisa jadi dari residu pasta gigi. Jadi kan kalau kita lagi sikat gigi, suka busanya kemana-mana, turun-turun ke dagu, kayak ke samping-samping sini. Nah, itu bisa menyebabkan beruntusan juga. Penyebab yang terakhir ini adalah kondisi kulit yang khusus yang kamu mesti periksa dulu ke dokter, ke klinik buat tahu pastinya. Jadi nggak bisa ditebak-tebak kayak cuma lihat gejala-gejalanya aja terus kayaknya langsung menebak aku punya kondisi kulit ini. Nah, jadi kondisi kulit ini adalah rosacea sama pertumbuhan jamur di kulit. Ini tuh nggak bisa ditebak-tebak. Mungkin banyak dulu yang bilang kayak kalau beruntusan terus agak gatel itu tuh bisa jadi pertumbuhan jamur. Ya bisa jadi, cuma biar kita tahu pasti itu mesti dicek ke dokter. Biasanya orang yang punya kondisi kulit rosacea dan juga rentan sama pertumbuhan jamur di kulit itu lebih gampang muncul beruntusan di dagu. Nah, terus apa sih yang terjadi ke kulit kita ketika beruntusan ini muncul di dagu? Jadi kayak tadi aku udah sempat mention, ketika kulit kita beruntusan itu biasanya skin barrier kita lagi lemah. Makanya perlu kita ketahui nih penyebabnya apa, biar kita bisa atasi dulu. Biasanya dia ada inflamasinya bisa kita atasi dulu, terus skin barriernya kita kuatin dulu, baru lanjut ke step treatment buat ngilangin beruntusannya itu.
Nah, tadi kan kita udah tahu nih penyebabnya, jadi lebih gampang juga mencegahnya. Jadi tahu mulai dari mana nih biar si beruntusan di dagu ini nggak muncul. Yang pertama, pastikan kebersihan barang-barang yang menempel ke wajah kamu, terutama dagu. Nah, itu mulai dari masker, handuk, terus juga brush, sponge yang kamu pakai buat make-upan. Dan yang penting juga adalah hindari pegang-pegang wajah, terutama pas belum cuci tangan. Nah, cara mencegah yang kedua adalah pilih skincare atau moisturizer yang light sebelum kamu pakai masker dan pastikan itu udah benar-benar menyerap gitu. Jadi jangan masih agak lembab, masih agak tacky, kamu udah buru-buru nih takut telat langsung pakai masker. Nah, karena itu bikin jadi pengap, pertumbuhan bakteri jadi lebih gampang, beruntusan jadi lebih gampang muncul. Yang ketiga ini gampang banget, yaitu sikat gigi sebelum cuci muka. Gunanya apa sih? Biar kalaupun nanti ada kayak residu yang netes-netes gitu ya ke dagu dari pasta gigi, itu bisa dibersihin sama facial wash kamu. Yang keempat adalah pastikan cleansing kamu benar. Jadinya pastiin double cleansing nih kalau kamu seharian tuh udah pakai sunscreen, apalagi kalau udah pakai makeup. Nggak boleh skip double cleansing. Yang kelima itu don't pick your skin. Jadi picking your skin tuh kayak suka coel-coel wajah gitu loh. Kalau misalkan berasa kayak ada komedo, kayak gatel nih tangannya pengen dikeluarin komedo di dagu gitu, atau si beruntusannya itu pengen dipencet-pencet. Jangan, karena kulit kamu nanti jadi makin inflame, jadinya si beruntusannya itu jadi muncul. Yang keenam adalah kurangi konsumsi gula yang berlebih. Jadi kalau kamu hobi minum kopi susu gitu ya, bisa minta less sugar atau gulanya dipisah. Pokoknya sebisa mungkin sugar intake itu dikurangi, karena sebenarnya banyak banget masalah kulit yang bisa muncul karena konsumsi gula berlebih. Yang terakhir, ini cara mencegah yang bisa kamu lakuin pakai produk skincare, yaitu kamu bisa pakai antibacterial face mist, terutama kalau habis beraktivitas, terus kamu ngerasa kayak habis keringetan, belum sempat cuci muka gitu, atau nggak mau sering-sering kayak sehari 3 kali cuci muka, itu kamu bisa akalin pakai antibacterial facial mist. Nah, yang terakhir gimana sih cara mengatasinya kalau udah terjadi dagunya udah beruntusan nih? Yang pertama, sebisa mungkin kamu hindari pakai makeup dulu. Jadi fokus ke healing pakai skincare. Jangan berusaha ditutupin dulu gitu ya, kecuali emang udah terpaksa banget nih kayak mesti ada event keluar atau meeting, ya udah mau gimana ya gitu. Tapi kalau misalkan kayak cuma aduh nggak pede nih udah beruntusan, pengen keluar cuma kayak pengen main doang gitu, itu sebaiknya dihindari dulu pakai makeup dan fokus ke healing pakai skincare dulu. Yang kedua adalah fokus ke produk-produk skincare yang soothing dan udah kamu kenal gitu, yang kulit kamu tuh udah kenal, kamu udah pernah pakai sebelumnya. Kalau bisa jangan coba produk yang baru. Kenapa? Karena nanti bukannya jadi mengatasi si beruntusannya, kan kita nggak tahu nih produk baru, kulit kita belum kenal, malah muncul masalah lanjutan gitu. Kita jadi bingung apakah ini emang beruntusan yang sebelumnya belum sembuh atau kulit kita jadi bereaksi karena nggak cocok sama produk baru ini gitu. Yang ketiga, istirahat dulu dari actives kayak retinol, terus BHA yang konsentrasinya tinggi. Nah, emang sih banyak yang bilang kalau beruntusan ini bisa ya diatasi sama retinol sama BHA ini. Tapi kalau di fase awal, di mana kulit kamu itu masih inflamasi, kalau bisa balik lagi ke step sebelumnya, fokus sama produk yang soothing dulu. Nanti inflamasinya udah berkurang, baru kamu bisa lanjut tuh ke produk yang mengandung actives. Atau bisa juga nih incorporate skin cycling. Yang keempat, sama kayak tadi pas pencegahan, don't pick your skin gitu ya. Jadi pas ada beruntusannya itu jangan dipegang-pegang karena kulitnya makin inflamasi, makin lama sembuhnya. Dan yang terakhir, keenam nih, ini kunci dari segala kunci ya, yaitu adalah sabar. Because your skin needs time to heal. Jadi nggak bisa diburu-buru. Kita juga nggak bisa lihat ya kulit kita nih di dalamnya, sel-sel kita lagi bekerjanya kayak apa tuh nggak bisa. Jadi kalau udah usaha ya udah kita bersabar aja, tinggal nanti tunggu hasilnya, karena nggak perlu buru-buru juga buat beruntusannya itu hilang.
Nah, buat yang tadi aku udah sempat mention, fokus ke produk dengan soothing ingredients. Jadi aku mau spill nih beberapa soothing ingredients di skincare yang mau kamu pakai untuk mengatasi si beruntusan tadi. Yang pertama tentunya adalah Centella asiatica, terus ada juga mugwort, lalu ada hyaluronic acid, terus ada turmeric extract sama succinic acid. Jadi bisa dicari ya 5 ingredients ini di skincare yang udah kamu punya buat mengatasi sekaligus juga mencegah si beruntusan di dagu itu untuk muncul. Buat rekomendasi produknya bisa nonton lagi Skincare 101 yang udah nih atau baca artikel di editorial Female Daily. Oke, segitu dulu pembahasan aku di Skincare 101 kali ini tentang dagu beruntusan. Semoga bermanfaat. Terus kalau misalkan kamu juga pernah ngalamin dan punya tips buat ngatasin si dagu beruntusan yang udah tried and true gitu ya, boleh banget di komen di bawah. Terus jangan lupa juga buat buka FD app buat cek review sama nulis review. Boleh juga baca-baca artikel tentang beauty di editorial.female daily. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar kamu tahu kalau FD upload video terbaru. Segitu dulu dari aku. Thank you so much for watching and until next time. Bye!